Besar dan mulia, biarlah semua memuji. Kita tepuk tangan bagi nama Allah kita yang besar, Allah kita yang mulia. Yes, memenangi bagi nama Tuhan kita.
membesarkan kerajaanmu. Tuhan, terima kasih, terus nyatakan firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang menuntun, firman yang mengajar, bahkan firman yang menegur kami. Firman yang menerangi hati dan pikiran kami. Kami buka hati kami untuk ditaburi benih firman. Kami percaya kalau kami simpan dalam hati kami, merenungkan dan melakukan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang menjadi janji-janji Tuhan, itu menjadi bagian kami. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar sama-sama bilang amin. Saudara, kita mau belajar sama-sama. Temanya, ku mau selalu menyenangkanmu. Mu itu Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, tujuannya apa? Kita mau sharingkan sepanjang bulan ini tema ini, saudara. Tujuannya itu mengajarkan jemaat bagaimana memiliki hati yang selalu rindu ingin mengasihi Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga belajar kalau kita hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan itu sama dengan berkenan. Kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, kita nih ngalamin apa sih dari Tuhan? Tuhan tuh baik, gak ada yang sia-sia saudara. Kalau kita lakukan firman Tuhan, semua ada upahnya saudara. Otomatis, bilang otomatis. Ya, pernah saudara masuk mall, ya, ada pintu otomatis betul? Gak usah saudara buka, begitu sensornya lihat saudara udah jarak 3 meter, itu kebuka sendiri. Nah sama hidup kita, perhatikan saya, kalau kita ini betul fokus sama Tuhan, berusaha menyenangkan hati Tuhan, otomatis, bilang otomatis. Pintu kemurahan Tuhan, pintu surga, pintu berkat, pintu kebaikan Tuhan itu otomatis terbuka buat kita. Sebaliknya kalau kita ini cuek, gak peduli, saudara, gak ada Tuhan-Tuhanan, Tuhan gak jadi prioritas, sibuk dengan keurusan pribadi, dengan dunia. Nah, kita akan ketemu pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang tertutup, ke sana mentok, ke sini mentok. Makanya gereja selalu ajarin, ayo kita fokus sama Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan buat nyusahin saudara, bukan buat ngatur-ngatur saudara. Semua yang disampaikan dari firman, dari mimbar, firman yang disampaikan, semua untuk kebaikan kita. Baik selama hidup di dunia, maupun nanti waktu Tuhan panggil kita bisa masuk surga. Bilang amin. Karena itu ketika dengar firman, dengerin baik-baik saudara. Firman ini pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu, yang membawa kita kepada kemenangan dan keselamatan. Amin. Jadi dengar firman hari ini. Nah saudara, temanya ku mau selalu menyenangkanmu. Saudara, apa yang diinginkan Tuhan dari kita umatnya? Apa yang diinginkan? Yang paling diinginkan dari Tuhan, dari kita umatnya adalah kehidupan kita yang selalu menyenangkan hatinya. Saya tulis di mimbar, ada di sana, sudah bisa baca. Yang diinginkan Tuhan, yang paling Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin lihat bagaimana hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti semua orang tua. Ketika kita membesarkan anak-anak kita, kita berikan segala kebutuhannya, kita bekerja keras, banting tulang, berikan yang terbaik, kita didik dia. Apa yang paling kita inginkan dari anak-anak kita? Yang paling kita inginkan adalah ketika kita melihat anak-anak itu menyenangkan hati kita. Betul enggak? Mereka baik, rajin belajar, berprestasi, enggak nakal. Saya pernah ajarin, karena banyak orang Kristen bilang begini, Pak, kok saya rasanya susah ya untuk taat sama Tuhan.
Tuhan suruh saya selalu hitung-hitungan. Ini untung rugi, ini susah atau berat, atau enak, gampang enggak. Kok saya susah ya untuk jadi jemaat yang taat? Gimana caranya Pak? Simpel aja sebenarnya jawaban. Gimana kita bisa taat? Yaitu ketika kita menyadari bahwa semuanya karena kebaikan Tuhan. Oh Tuhan tuh baik, saya ada hari ini karena Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa semua yang perintah Tuhan itu baik adanya buat kita. Semua untuk kepentingan kita, saudara. Ketika kita intim sama Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal pribadinya, kita semakin mengasihi Tuhan, dan waktu kita semakin mengasihi Tuhan, tentu kita percaya kita mau selalu menyenangkan Dia dengan mentaati firman-Nya. Amin. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Keegoisan, kepentingan diri sendiri. Apa yang membuat kita tidak bisa taat? Kita selalu hitung untung rugi. Apa yang membuat kita tidak bisa taat? Karena kita cinta uang. Bikin kita tidak bisa taat. Tidak ada Tuhan-Tuhan. Uang lebih penting. Karena itu sering saya ajarin. Untuk bisa taat, menyenangkan hati Tuhan, kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, semakin kenal dekat sama Tuhan. Nah saudara, apa yang paling diinginkan oleh Tuhan dari kita? Hati yang mengasihi Tuhan, sehingga hati itu mendorong kita untuk selalu menyenangkan hatinya. Dan saya mau bilang begini saudara, dan jika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, nah ini penting lagi, perhatikan. Jika hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan berkenan, maka the favor of God, keperkenanan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka perkenanan, katakan perkenanan. Perkenanan Tuhan turun atas kita. Dan ketika perkenanan Tuhan turun atas kita, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita akan alami. Ada banyak contoh di Alkitab, saudara, tentang orang-orang yang hidupnya berkenan. Dimulai dari hati yang menghormati, yang mengasihi, yang menghargai, yang takut akan Tuhan, hati yang bersyukur, menyenangkan hati Tuhan, maka perkenanan Tuhan turun. Contoh Abraham. Dia tunggu lama anaknya Ishak, 25 tahun dia tunggu. Ketika dia udah dapat Ishak, dia besarin, dia senang sekali. Ishak udah umur belasan, Tuhan uji dia. Abraham, persembahkan Ishak kepadaku. Ada di di Kejadian, saudara. Kitab Kejadian. Kita sama-sama sering mendengar. Tuhan bilang, berikan Ishak kepadaku. Dia nggak pikir panjang, dia ajak Ishak. Dia mau persembahkan. Tuhan melihat itu. Tuhan bilang, stop. Jangan kau bunuh anakmu. Aku sudah siapkan domba untuk menggantikan. Hari ini telah kulihat bagaimana engkau mentaati perintahku. Dan hari ini kata Tuhan, aku bersumpah, Tuhan bersumpah untuk memberkati Abraham. Makanya saudara dan saya menerima berkat dari Bapak rohani kita. Kita ini orang-orang Israel secara rohani. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun ke atas kita, disediakan bagi kita. Jika kita, jadi berkat itu bukan masih disimpan di surga, sudah disediakan. Sudah dikasih tahu jalannya. Perhatikan saya sekali lagi. Dengar, berkat itu bukan disimpan di surga. Berkat itu disiapkan, disediakan di hadapanmu. Dan dikasih tahu jalannya. Kalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan, firman Tuhan dan melakukannya, engkau dapatkan apa yang Tuhan janjikan. Masalahnya kita nggak mau ikut caranya Tuhan. Abraham, dia taat sama Tuhan. Hatinya tertuju, terpaut kepada Tuhan. Dia ngalami perkenanan Tuhan, dia diberkati berlimpah-limpah. Anaknya Ishak juga begitu. Dalam masa kekeringan, semua pada pergi lari ke Mesir. Tuhan bilang sama Ishak, kamu jangan ke Mesir. Mesir bicara dunia, cara-cara dunia, kamu tinggal di Gerar. Tunggu, kata Tuhan. Dengar apa yang kuperintahkan. Lalu Tuhan perintahkan dia menabur. Bayangin di masa kekeringan, Tuhan suruh dia menabur. Sementara banyak orang lari ke Mesir.
Banyak orang simpan gak tahu mau nabur. Ishak menabur. Sesuatu yang unik saudara, perintah Tuhan. Dia tabur. Alkitab mencatat Kejadian 26 kalau gak salah. Waktu Ishak menabur, dia menuai 100 kali lipat. Di Alkitab ada kelipatan, ada 30, 60, 100. Ishak mendapatkan 100 kali lipat. Kenapa? Karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingin mengalami pelipat gandaan 100 kali lipat? Berkenan sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Yakob jadi pelarian, buronan. Ketika dia bohongin bapaknya, bohongin Esau. Dia pergi gak bawa apa-apa. Di tengah perjalanan ketika dia tidur, dia bikin janji sama Tuhan. Dia lihat malaikat naik turun, dia ketemu Tuhan, dia bikin janji, dia bilang begini, kalau aku diberkati Tuhan dan aku bisa kembali, aku akan mengembalikan 1/10 dari apa yang ku dapatkan. Tuhan berkenan untuk janji. Dia diberkati berlimpah-limpah. Yusuf diberkati. Dari dibuang sebagai budak, masuk rumah Potifar, di penjara dan sebagainya. Dia digoda oleh tante Potifar, dia jaga hidupnya kudus. Dia tidak ngomel sama Tuhan, padahal Tuhan janji sama dia. Mau jadikan dia raja, mau jadikan dia yang terkemuka. Dia nggak ngomel, dia tetap jaga kekudusan, dia tetap percaya sama Tuhan. Sampai waktunya, karena Tuhan berkenan, Tuhan angkat dia jadi wakilnya Fir'aun. Jadi orang nomor 2 di Mesir yang menyelamatkan begitu banyak orang. Dan dia juga menyelamatkan papanya dan saudara-saudaranya. Dia berkenan, dia mengalami perkenanan Tuhan. Ada begitu banyak kisah yang menginspirasi di Alkitab. Yang menjadi petunjuk bagi saudara dan saya bagaimana mengalami perkenanan Tuhan. Mengalami kebaikan, mengalami janji Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Seharusnya cukup bagi kita untuk mendengar dan melakukannya sungguh-sungguh. Contohnya sudah ada. Tetapi banyak di antara kita nggak mau ikutin. Kita mengingkari iman kita sendiri. Kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya firman-Nya. Aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan sungguh-sungguh. Makanya hidup kita babak belur. Hidup kita babak belur. Saya sering sampaikan dari mimbar. Saudara ketemu gembala, saya gembala saudara yang kalau ngomong to the point. Setengah mati saudara kalau kita jauh dari Tuhan. Saudara mau coba? Silakan. Tapi sebagai gembala saya mau bilang begini. Kalau engkau prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau belajar membuktikan janji Tuhan dengan iman percaya, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh lakukan firman-Nya. Seumur saya 54 tahun, saya banyak lihat orang yang sungguh-sungguh mengalami mujizat Tuhan. Dan saya juga lihat kebalikannya, orang yang jauh dari Tuhan, setengah mati hidupnya, babak belur. Cukuplah kita menderita di bumi ini. Jangan pula kita tidak masuk surga. Amin. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, saudara, kalau saudara hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, karena saudara menyenangkan hati Tuhan, maka perkenanan itu turun. The favor of God. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, kata Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi engkau yang mengasihinya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan turun, mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu step-stepnya. Amin. Tapi kan orang cuma mau banyak dapat berkatnya, mujizat. Gak mau masuk kepada syarat yang Tuhan bilang. Hiduplah mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Coba. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Pak Bet bisa bantu? Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau mengikuti.
Amin. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1, ini firman Tuhan yang diwahyukan kepada Paulus, tuliskan menjadi satu pelajaran, pengajaran, nasihat buat saudara dan saya, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Saudara simak, saya bacain. Ini 2 ayat aja sangat berarti, saudara, sangat penting. Paulus bilang begini, ini buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, seingat saya berkali-kali saya sampaikan firman ini di sepanjang 6 tahun, 7 tahun di gereja ini. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu atau hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang pertama yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, 2 ayat ini dimulai dari satu kalimat yang berkata, demi kemurahan Allah. Kata demi kemurahan Allah ini artinya gampang. Untuk mendapatkan kemurahan Allah. Kira-kira gitu ya. Untuk memperoleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, saudara dan saya, kata Paulus. Supaya saudara dan saya mempersembahkan. Garis bawahi kata mempersembahkan. Tubuhmu, itu bicara hidup tubuh ya. Mata, telinga, bibir, tangan, kaki, hati, semuanya. Hidupmu, tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup. Artinya selagi masih hidup ini, kita pakai hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan. Bukan yang sudah mau mati, saudara. Sudah sekarat. Sudah nafasnya Senin Kemis. Udah kena kanker di sini. Ginjalnya udah rusak. Kaki udah patah, gak bisa jalan, di kursi roda. Bukan itu. Tapi selagi masih sehat, saudara. Itu yang Paulus bilang, persembahkan tubuhmu, hidupmu, sebagai persembahan yang hidup ketika engkau masih kuat, engkau masih sehat, engkau masih beraktivitas, engkau masih punya kekuatan. Ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, gak bercacat celah. Yang sesuai dengan firman dan keinginan Tuhan. Dan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, kata sejati itu betul-betul itu keinginan Tuhan. Adalah persembahan hidup ini. Kita ibadah raya ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi ibadah kita nggak cuma 2 jam di gereja hari Minggu. Tapi ibadah kita yang sebenarnya, yang terutama, Senin sampai Senin, ya, 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan sepanjang umur hidup kita. Itu ibadah kita, hidup ini adalah ibadah. Nah, Tuhan melalui Paulus kasih clue, kasih petunjuk, kasih direction, arah tuntunan, kalau kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, janji-janji Tuhan, mukjizat Tuhan, maka Paulus bilang begini, firman Tuhan ngajarin kita mempersembahkan, katakan mempersembahkan. Kata mempersembahkan itu adalah satu petunjuk yang harus kita mengerti. Orang gak pernah bawa persembahan, misalnya contoh uang. Gak pernah bawa persembahan begini nih, di kolektor. Gak pernah, saudara. Betul? Kalau diginiin, gak pernah tuh. Gitu loh. Atau ada kotak, gak pernah. Gak pernah, saudara. Karena kata persembahan itu adalah membawa sesuatu kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Dengan hati yang mengasihi Tuhan.
dengan hati yang bersyukur, hati yang menghormati Tuhan, itu namanya persembahan. Jadi kalau saudara bawa kolekte saudara, bawa perpuluhan saudara, apapun itu, atau yang lain lah, waktu, tenaga, hidup saudara, kepada Tuhan harus dengan sikap yang benar. Dan dasar yang benar yaitu hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang menyadari semua karena kebaikan Tuhan. Dan caranya yaitu menghormati Tuhan. Amin. Itu harus jadi persembahan. Itulah persembahan. Dan Paulus melalui Roma ini mengajarkan kita, kalau kita mau dapat perkenanan Tuhan, kemurahan, maka kita harus mempersembahkan hidup kita ini selagi masih hidup, yang kudus dan yang menyenangkan hati Tuhan. Nggak stop di ayat 1. Ayat 2, Paulus memberitahukan, untuk bisa masuk kepada standar nomor 1, kita harus lakukan ayat kedua. Kita nggak bisa masuk kepada persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kalau kita nggak lakukan ayat 2. Ayat 1 itu dimulai dari ayat 2. Ketika Paulus menasihatkan dibilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Titik 2, jadi kehendak Allah itu ada 3, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajarkan kita saudara, untuk kita bisa memiliki kehidupan seperti ayat 1, maka kita harus melakukan ayat 2, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan keegoisan, kepentingan diri sendiri. Dunia yang tidak menghormati Tuhan, dunia yang penuh dengan hawa nafsu. Jangan kamu seperti dunia. Kalau kita masih punya kepentingan diri sendiri, hawa nafsu kita masih ada, cinta uang, kita tidak bisa mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena ini kontradiktif saudara, nggak bisa. Tuhan bilang kamu harus pilih. Kamu jangan di tengah-tengah. Wahyu 3 ayat 22 kalau nggak salah. Atau ayat berapa. Dibilang begini, jangan kamu suam-suam kuku. Dan ayat itu betul-betul nggak enak didengar. Tuhan ingin ingatkan dalam Wahyu 3, jangan suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku, kata Tuhan, aku akan muntahkan kamu. Suam-suam kuku itu orang yang setengah-setengah ikut Tuhan. Mau berkat Tuhan, ibadah minggu, tapi dosa jalan terus. Kepentingan pribadi lebih utama dari Tuhan. Setengah-setengah ikut Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Nah saudara, Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan sama, serupa itu sama. Jangan kamu serupa sama dengan dunia. Karena dunia itu tidak hormat Tuhan. Tidak menghargai, tidak takut Tuhan. Dunia penuh dengan kejahatan, penuh hawa nafsu. Jangan kayak gitu, kata Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu campuran pikiran dan hati. Itu namanya budi. Kalau saudara buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti budi itu campuran pikiran dan hati. Jadi hati dan pikiran ini, budi ini harus dibaharui. Nah, kata pembaharui itu beda dengan mengganti. Jadi bukan diganti. Kita ini sudah punya pikiran. Punya pikiran kan? Punya nggak pikiran saudara? Punya kan? Punya hati nggak? Punya. Tapi masih belum sempurna. Nah, kata pembaharuan itu artinya disempurnakan. Berubahlah melalui pembaharuan budimu. Setiap hari, setiap waktu, pembaharuan budi ini harus menjadi agenda kita. Sampai nanti Tuhan panggil. Pembaharuan budi, hati dan pikiran, supaya hidup kita makin lama makin serupa dengan Kristus. Supaya hidup kita ini makin lama makin berkenan sama Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita. Karena itu kita harus sering baca firman, harus sering dengar firman, melakukan firman, intim sama Tuhan. Supaya kita mengenal firman-Nya.
Amin. Pikiran ini hanya bisa dibaharui dengan firman, saudara. Dengan firman. Saya sering belajar, apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar, itu tersimpan di otak belakang. Itu nggak bisa dihapus. Bukan hard disk bisa di-delete. Bukan, nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Lalu gimana, Pak? Caranya? Itu deaktivasi, dinonaktifkan. Caranya gimana? Ditimpa dengan firman. Ditimpa dengan firman. Supaya dia makin lama makin lemah. Kalau saudara kasih hidupmu makanan firman, maka hidupmu akan dipengaruhi, diterangi oleh firman. Katakan amin. Tapi kalau hidupmu, hatimu, pikiranmu, ya, dikasih makan hal-hal negatif, ya, apa yang dilihat negatif, apa yang didengar negatif, apa yang dipikir negatif, maka hidupmu dipengaruhi oleh segala sesuatu yang negatif. Dan itu membawa engkau kepada kehancuran dan kebinasaan. Sampai di sini, ada amin? Oke, kita lanjut. Nah, saudara, pembaharuan budi inilah yang akan membuat kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau orang gak pernah dibaharui budinya dengan firman, gak mungkin dia tahu kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Semakin banyak kita baca, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, penuhi hidup kita dengan firman, maka semakin banyak kebenaran yang kita tahu. Dan semakin banyak kebenaran yang kita tahu, itu semakin membuat kita jauh dari kesalahan. Katakan amin, saudara. Karena kita tahu yang benar. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata kunci untuk menyenangkan hati Tuhan. Kata kuncinya. Kata kunci untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita berkenan, itu adalah persembahan. Katakan persembahan. Ini kata kunci. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara ingin berkenan di hadapan Tuhan? Saudara ingin ngalami janji Tuhan? Ngalami berkat Tuhan? Kuncinya adalah persembahan. Saya ada tulis di situ, saya bacain. Saudara, segala sesuatu yang kita bawa sebagai persembahan, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi bawa dengan sikap hormat, makanya disebut dengan persembahan. Betul? Ya. Persembahan itu semua yang kita bawa dengan cara yang benar dan sikap yang benar, dari dasar yang benar, itu persembahan. Jadi kalau kita bawa hati kita, uang kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita dengan sikap yang benar, cara yang benar, dari dasar yang benar, itu persembahan. Sering dengar ada suami-suami bilang sama istrinya, Mami mau ke gereja ya? Iya. Papi nggak ikut? Nggak, papi mau main golf. Papi mau ke sana ke sini. Nah ini uang nih, buat gereja, buat Tuhan. Tolong kasihkan ya. Loh, papi nggak ke gereja? Kok nggak ke gereja? Nggak, papi ada janji sama teman, mau kumpul-kumpul. Loh, hari Minggu kan harinya Tuhan. Papi tidak bersyukur untuk semua berkat. Ya bersyukur sih. Tapi papi sibuk nggak bisa nih uangnya. Apakah ini termasuk persembahan? No. Enggak, saudara. Ini cuma uang yang diberikan buat gereja, tapi bukan persembahan. Silakan yang protes sama saya, ketemu saya, kita diskusi soal ini. Karena kata persembahan itu, dasarnya benar. Hati yang mengasihi, hormat, bersyukur, diberikan, dibawa kepada Tuhan dengan sikap yang benar dan dengan tujuan yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tidak bisa kamu bawa persembahan. Kalau aku kasih 1 juta, nanti Tuhan kasih aku 5 juta. Seperti Ishak bisa 100 juta. Tujuannya salah. Itu juga bukan persembahan, saudara. Segala sesuatu yang kita bawa dengan dasar yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar, itu persembahan di hadapan Tuhan.
Jadi perhatikan 3 poin ini. Amin. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa? Persembahan hidup yang kudus, saudara. Di tengah-tengah godaan, hawa nafsu yang mendorong dari dalam diri, godaan dari luar, kita berperang. Setiap hari, nggak gampang, saudara. Itu persembahan hidup yang kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, banyak pergumulan yang menyita perhatian, yang membuat hati ini rasanya remuk redam, tapi kita betul-betul mau fokus, ingat, mengasihi Tuhan. Itu persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Persembahan waktu dan tenaga untuk melayani Tuhan, capek, kerja, lelah, sibuk, tapi masih punya waktu untuk melayani Tuhan. Itu persembahan, saudara. Di tengah-tengah kesulitan, keterbatasan, masih ada angsuran, cicilan, kebutuhan, kewajiban. Kita ingat, oh, semua karena pekerjaan dan usaha ini, karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih proyek, aku gak ada dapat uang juga. Kalau Tuhan gak kasih kerjaan, aku gak bisa kerja juga. Kalau Tuhan gak kasih aku kesehatan, kepintaran, aku gak bisa kerja, aku gak bisa menghasilkan. Oh, uang yang kuterima ini, firman Tuhan berkata, bawa persembahan. Milik Tuhan 10%, dibalikin. Kasih juga persembahan syukur. Sementara banyak yang lain-lain, kebutuhan, kewajiban, tapi kita lakukan. Dengan iman, percaya, ketaatan. Itu persembahan, saudara. Amin. Itu persembahan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita akan gali lebih dalam soal ini. Hidup kita harus jadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Hidup ini dengan segala sesuatu di dalamnya, yang saya jabarkan tadi, di atas ini. Saudara. Hidup ini dengan segala aspeknya harus menjadi persembahan yang berkenan. Susah Pak? Enggak. Waktu kita mulai dengan hati yang mengasihi Tuhan, menghormati, bersyukur, lalu kita menyadari semua karena kebaikan Tuhan, maka itu bukan hal yang berat untuk kita bawa dan berikan kepada Tuhan. Amin. Ya. Hati yang mengasihi Tuhan. Saya punya anak-anak yang sangat saya sayangi 3. Di tengah-tengah keadaan ekonomi yang kurang baik, kami harus biayai uang kuliah di Malaysia, kami harus biayai uang hidup. Gak ada rasa sayang, gak ada rasa capek dengan begitu banyak pengorbanan. Kenapa? Karena kami sayang anak-anak kami. Rela berkorban. Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, gak ada kita rasanya sayang untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita udah dengar nasihat dari Paulus. Nah, sekarang kita belajar. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari, tahu, ya. Bagaimana kita memberikan persembahan dengan cara yang benar, seturut firman. Tadi udah dengar ya. Nah, ini ada firmannya dari Perjanjian Lama. Itu perikopnya berjudul aturan, the law of the tulis law itu hukum, aturan ya dalam bahasa Inggrisnya. Sacrifice apa? Jadi dalam bahasa Indonesia aturan untuk korban bakaran, saudara. Ya, kalau kita bawa persembahan ada aturan yang Tuhan berikan. Sama seperti ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan aturan ini kepada bangsa Israel, saudara. Saya bacakan, saudara lihat. Nah, ini beberapa hal yang penting yang saya kasih warna berbeda. Dan ada underline, garis bawah ini poin-poinnya, saudara. Saya bacain ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu, sapi, dan dari kambing domba. 3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ya, dari lembu, domba, ada burung. Nah, itu sama saja, ada di bawahnya saya ambil yang contoh dari domba. Nah, sama aja saudara, dari lembu saudara. Ya. Pertama, harus tidak bercela.
Jadi kalau engkau bawa persembahan, segala sesuatu, hidupmu, hatimu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, segala sesuatu haruslah tidak bercela, ya. Nah, nanti kita bahas. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah, kata harus itu tidak bisa ditawar saudara. Ya, haruslah ia menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 6, kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, dari perikop ini saya akan ajak saudara untuk lihat. Ternyata waktu kita mempersembahkan sesuatu dari hidup kita kepada Tuhan, itu ada aturan mainnya, ada hukumnya. Yang pertama di ayat 3, saudara. Dikatakan persembahan kita haruslah tidak bercela atau kudus, saudara. Tidak bercela, kalau saudara lihat tuh. Ayat 3, jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Kata tidak bercela itu tidak ada cacatnya, saudara. Tidak ada boroknya, tidak ada lecetnya, saudara. Dia harus tidak bercela, kudus. Sama seperti hidup kita. Kalau kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan, makanya Tuhan bilang, persembahan yang kudus. Saudara tidak bisa beribadah di sini. Tadi malam habis berzina, tadi malam habis berantem sama orang, sama suami, istri, atau sama siapa. Tadi malam habis tipu orang, tadi malam habis lakukan dosa. Saudara belum bereskan dengan Tuhan, lalu seolah-olah Tuhan itu penuh kemurahan, saudara angkat tangan. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Gak diterima, saudara. Gak bisa. Gak bisa. Ada firman Tuhan yang berkata, ketika engkau datang untuk beribadah, membawa korban persembahan, periksa hatimu. Ada gak ganjalan dengan orang lain? Tuhan bilang kalau ada ganjalan, pulang dulu, beresin dengan orang itu. Bereskan dengan Tuhan. Setelah beres baru datang beribadah sama Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Kita tiap hari bikin dosa. Baik sengaja atau tidak sengaja. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Makanya kita berdoa sebelum kita beribadah. Sebelum kita melayani Tuhan. Kita bertobat, saudara. Periksa hati. Ada ganjalan enggak? Ada dosa enggak? Kalau ada, minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Amin. Jadi persembahan kita itu harus kudus, tidak bercacat celah, saudara. Imamat pasal 22, ya. Ayat 20, segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan atas kamu. Jelas, ini hukumnya. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan itu kudus. Tidak bisa Tuhan menerima sesuatu yang tidak kudus. Tidak bisa Tuhan bercampur dengan sesuatu yang tidak kudus. Saudara jangan pernah beribadah, engkau belum membereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak membuat Tuhan senang. Justru engkau sedang membuat Tuhan murka atasmu. Mendatangkan kutuk atasmu. Kalau engkau tidak menghormati hadirat Tuhan. Saya dulu nggak ngerti, saudara. Betul dulu nggak ngerti. Saya pernah cerita ya, saya suka dugem, suka ngobat, saudara. Masih pengaruh ekstasi itu. Pulang rumah, jam 3, jam 4, bersih-bersih badan, doa, saudara. Tuhan terima kasih. Dablek betul dulu jadi Kristen kayak gitu.
Untung saja saya bertobat. Jangan jadi Kristen yang justru kurang ajar sama Tuhan. Amin. Jadilah Kristen yang menghormati Tuhan. Kita bikin dosa setiap waktu yang mungkin sadar gak sadar. Tapi sebelum kita beribadah, sebelum kita mengambil bagian perjamuan kudus, minta ampun sama Tuhan. Janji gak bikin lagi. Tapi janji itu jangan jadi kebiasaan. Amin. Amin. Ya. Saudara, kudus itu tidak melanggar firman. Nah, saudara, mari lihat yang kedua. Waktu kita bawa persembahan, maka persembahan yang kita bawa itu harus merupakan korban dari kita. Katakan korban. Ya. Kasih lihat. Haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Jadi lembu itu dipotong, disembelih. Korban, ada korban, saudara. Lembu itu jadi korban. Maka yang kedua, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, maka yang kita bawa itu harus merupakan korban dari kita untuk Tuhan. Yang namanya korban itu terasa berat, terasa sakit, susah, gak gampang, saudara. Saya kasih contoh di tengah kesibukan dan kelelahan. Kita kerja, kita harus melayani Tuhan. Gak gampang. Tapi itu korban di hadapan Tuhan. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti saya bilang tadi, ketika kita disakiti, susah untuk kita melupakannya. Teman baik, suami yang selingkuh, teman lagi yang nipu kita, nyakitin saudara. Susah, tapi waktu kita mau bawa hidup kita menyembah Tuhan, Tuhan bilang, ampuni dia. Susah. Kita bilang gak bisa. Tapi Tuhan bilang ampuni. Berat, kita ampuni. Lalu kita datang menyembah Tuhan. Korban. Tuhan senang. Itu korban, saudara. Gak gampang. Dalam keterbatasan, kita bawa persembahan buat Tuhan. Itu korban. Kalau saudara punya uang 10 miliar, kasih 50 juta, gak sakit. Itu belum persembahan, saudara. Itu belum korban, saudara. Itu hanya pemberian, saudara. Amin. Banyak orang Kristen salah kaprah soal ini, mohon maaf. Saya mesti ajarin. Siap dengar pengajaran dari saya. Saudara saya, kan Ibu Dewi kalau uang persembahan itu bawa pulang ke rumah. Lalu besok saya store. Saudara nggak usah khawatir. Gereja punya keuangan yang jelas. Ada laporan keuangan dan segala bukti. Pak Timur mendapatkan laporan. Kita belum dapat bendahara, dulu Mbak Siska keluar, belum ada pengganti. Sebenarnya Bu Dewi. Saya masih lihat uang 2000-an. Jadi persembahan. Kalau itu anak-anak yang memberi, saya masih ngerti. Tapi kalau saudara orang dewasa yang sudah kerja, mohon maaf, bukan saya nggak menghargai. Masa sih kasih Tuhan 2000? Saudara beli es aja 6000, 7000, 10000. Saudara kasih uang ke Tuhan, itu ecek-ecek aja uang parkir, saudara. Dan masih ada di sini. Saya tidak mengharap saudara kasih banyak-banyak, tapi setidaknya adalah standar kasih Tuhan. Nah, saya ajarin saudara, saya dari dulu bertahun-tahun sudah, saya sudah janji sama Tuhan. Tuhan, saya akan kasih yang paling besar di dompet saya. Saya jarang bawa uang dolar, di dompet saya itu paling 50.000, 100.000. Kalau ada 100 saya kasih 100, kalau ada 50 saya kasih 50. Tidak pernah saya kasih yang paling kecil, tidak. Karena saya menyadari semua berkat dari Tuhan. Dan saya mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Makanya Tuhan selalu berikan yang terbaik buat saya. Belajar berikan yang terbaik. Ada korban di situ. Rasanya berat, sakit. Tapi itu yang harum di hadapan Tuhan. Amin.
Saudara, sedikit lagi ya. Saya ini ikut di Facebook ada satu account, itu tentang orang miliuner, orang kaya yang bikin social eksperimen untuk mencari orang-orang yang baik hati, lalu memberkati orang itu. Pertama saya lihat bagus sekali ceritanya, dia pura-pura jadi orang miskin, ini miliuner. Dia bikin rumah-rumahan, saudara, mainan. Dia bilang, dia tulis $10, lalu dia ketemu di taman, ketemu ibu-ibu, can you help me, bisa nggak kamu bantu aku? Ibu itu bilang, no, I can help you. Padahal ibu itu kelihatan berduit lah. Lalu dia cari lagi, ada anak muda, ya nggak kekurangan lah. Semua nggak bisa bantu, saudara. Sampai satu kali dia jalan, lalu ada ketemu seorang ibu-ibu usia 30-an lagi duduk. Lalu dia tawarin begini, dalam bahasa Indonesia lah ya, dia bilang, kamu bisa bantu saya nggak? Aku lagi perlu loh uang untuk sesuatu. Ini rumah-rumahan harganya cuma $10, kamu bisa bantu nggak? Ibu ini yang duduk ini mukanya sih nggak terlalu ceria, nampak dia sedang bergumul, saudara. Dia lihat lalu dia bilang, oke, I only have $5, dia bilang. Saya cuma punya $5. Padahal bapak ini minta 10. Aku cuma punya $5, aku kasih kamu deh katanya. Lalu bapak ini terima $5, dia ambil, dia bilang nih buat kamu nih. Lalu ibu ini bilang gini, enggak, kamu ambil aja uangnya, kamu nggak usah kasih aku nih rumah-rumahan, kamu jual aja sama yang lain, mungkin kamu lebih perlu. Dia bilang begitu. Lalu milioner yang pura-pura miskin ini bilang begini, terima kasih ya katanya. Kamu lagi ngapain di sini? Mulai diajak ngobrol, saudara. Aku lagi tunggu temanku katanya. Mau ngapain? Enggak, aku lagi ada perlu sama dia. Aku tunggu tapi dia belum datang. Lalu milioner ini bilang begini, boleh nggak aku duduk mau ngobrol sama kamu? Boleh katanya. Lalu dia ngobrol, saudara, ditanya, kamu sebenarnya mau ngapain sih? Nungguin temenmu ada apa? Dia bilang, aku lagi kesulitan. Aku lagi janjian sama temenku, aku mau pinjam uang katanya. Karena aku sudah nggak punya kerja, berhenti 2-3 bulan lalu. Aku punya anak 2, dia bilang gitu. Aku punya anak 2, aku perlu uang, aku nggak dapat kerjaan, aku jadi butuh sekali. Rumahku pun sewa dan itu sudah 1 bulan nunggak, gitu. Dia cerita, terbuka. Rupanya di dalam rumah-rumahan ini, dalamnya ada uang bergepok-gepok, saudara. Banyak uangnya. Lalu dia bilang, nih buat kamu ambil, aku sebetulnya nggak perlu, aku cuma lagi bikin social eksperimen katanya, untuk cari orang-orang yang baik hati. Lalu dia tanya begini, kenapa kamu bantu aku? Nah ini jawabannya, ibu ini bilang begini, nggak apa-apa, aku bantu kamu karena aku tahu kamu lagi perlu. Aku juga pernah ngalami saat-saat seperti kamu. Tersesat. Aku bisa bantu seginilah katanya. Walaupun aku sendiri sedang dalam kesulitan. Lalu orang ini bilang, enggak, aku enggak perlu, aku sedang bikin social eksperimen. Nah ini kamu ambil, dalamnya ada uang. Sekarang. Dia mau nangis, dia bilang, bener enggak nih? Bener. Nah, oke. Ini baru satu, nanti aku bikin mukjizat lain buat kamu ya katanya. Surprise yang lain. Terus tiba-tiba videonya itu langsung skip ya. Mungkin nggak tahu berapa lama, di shoot lagi. Dia telepon perempuan ini janjian di satu rumah yang memang nggak terlalu gede. Diajak masuk, rumahnya udah direnovasi, bagus untuk anaknya 2 orang. Dan milioner bilang begini, ini rumah buat kamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah saya banyak ngikutin, ini saya suka lihat sekarang, jadi cerita inspiratif buat kita. Kebanyakan orang-orang yang mau memberi ternyata bukan orang kaya, saudara. Karena orang kaya seringkali lupa untuk bersyukur. Saya ada lihat juga satu bapak-bapak yang ditolong oleh orang ini. Gitu loh, bikin boneka. Ditanya, kenapa kamu tolong saya? Aku memang butuh, tapi aku tahu, aku pernah ada dalam situasi itu katanya. Nah saudara, ternyata orang-orang yang suka memberi itu, orang-orang yang pernah susah, saudara. Walaupun dia susah, ada yang lebih susah lagi dia tolongin, saudara. Dan saudara tahu, hal-hal seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibu tadi dapatkan uang, dapatkan rumah. Karena dia menabur, karena dia memberi dari kekurangannya. Dan Tuhan buka pintu surga, Tuhan
gerakkan miliuner untuk memberikan dia rumah. Saya pernah dengar khotbah saudara, Pak Sabta, gembala di Palembang, khotbah di Puri Indah. Saya ada sore itu. Dia bilang begini, dengar baik saudara. Kalau Tuhan mau berkati kita, Tuhan tidak kirim uang dari surga, kirim pakai pos. Tidak ada jalurnya saudara. Enggak, kalau Tuhan mau berkati kita, Dia akan kirim orang untuk memberkati kita. Katakan amin. Dia akan gerakkan siapa saja yang mungkin teman atau orang yang nggak kenal untuk berkati kita. Tapi kalau iblis mau nyusahin kita, mau celakai kita, dia juga akan kirim orang untuk mencelakakan kita. Amin. Dia kirim orang untuk rusak rumah tangga kita. Dia kirim orang untuk mencelakai, untuk merampok, untuk membunuh, untuk menipu kita, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, lakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Termasuk menolong sesama yang lagi membutuhkan. Karena Tuhan pernah bilang sama murid-muridnya, waktu aku telanjang, aku lapar, aku sakit, kamu gak pernah jenguk aku. Lalu muridnya bilang, kapan kau telanjang? Kenapa kau sakit? Kapan kau kekurangan? Kapan kau lapar? Lalu Tuhan bilang, kalau engkau membantu orang-orang yang membutuhkan, engkau sedang melakukannya untuk aku. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sedang ngajarin kita. Gak hanya menabur buat Tuhan, tapi juga menabur buat sesama. Dan itu yang membuka pintu surga buat kita. Amin. Nah, kita lanjut aja. Ayat 9, saudara. Saya kasih lihat saudara ya, ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Harus dibakar oleh imam di atas mezbah, tempat yang spesial. Mezbah itu tempat kudusnya Tuhan. Ini bicara tentang persembahan itu haruslah yang terutama dan prioritas, katakan prioritas bagi Tuhan. Mengapa kita jarang diberkati? Mengapa kita susah dapat berkat Tuhan? Karena kita seringkali kasih Tuhan yang sisa-sisa. Aduh, banyak yang tersinggung di sini. Semoga bertobat. Jangan kasih yang sisa sama Tuhan. Kasih Tuhan itu yang pertama, yang terutama, prioritas. Kenapa banyak orang gak bisa kasih perpuluhan? Karena dia sudah sisihkan dulu semua. Sisanya kasih Tuhan. Waktu sisa, enggak ada lagi itu jatahnya Tuhan. Alasannya Tuhan enggak cukup. Padahal itu milik Tuhan. Tetapi kalau perpuluhan itu, oh ini semua berkat, waktu terima gaji, terima untung, ini berkat dari Tuhan. Perpuluhan, kasihkan dulu. Baru sisanya pakai untuk kebutuhan. Bisa saudara. Tidak hanya bicara uang, tapi yang lain. Persembahan itu ada caranya, ada hukumnya, ada aturannya. Yang pertama, tidak boleh cacat bercela. Amin. Ya, yang pertama tidak boleh cacat atau bercela. Yang kedua, dia harus terasa berat sebagai korban. Yang ketiga, itu harus yang terutama, prioritas bagi Tuhan. Nah, saya cepat aja. 3 hal kalau kita ngalami, kalau kita hidup kita berkenan sama Tuhan. Ini ayatnya. Pertama, 2 Samuel 22:20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ini bicara kelegaan, lega. Sekalipun kita mengalami masalah, dia memberikan kelegaan. Dia menyelamatkan karena dia berkenan kepada kita. Pertama, hidup ini banyak pergumulan, tapi kalau hidup kita berkenan, Tuhan berikan kelegaan, keselamatan. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah, artinya apa? Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, saudara. Dan yang ketiga, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu.
Ini bicara kesukaan, sukacita, kelimpahan, berkat, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita semua selalu memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya kita semua mengalami semua kebaikan.